してやれるのは死だけだ。Akatsuki adalah suatu kelompok organisasi shinobi, yang berisikan para ninja pelarian dari berbagai macam desa. Kelompok ini dianggap sebagai ancaman besar bagi dunia shinobi. Saking menakutkannya, Akatsuki ini mampu membuat perang besar dunia shinobi. Meski begitu, para anggota kelompok Akatsuki ini ternyata memiliki kelemahan yang jarang diketahui. Lalu apa saja kelemahan para anggota ninja pelarian yang bernama Akatsuki ini? Mari simak videonya sampai akhir. Zetsu, jelmaan dari ciptaan Kaguya Otsutsuki, yang mempunyai karakter manipulatif dan juga pandai dalam berbicara. Kelemahan Zetsu ini terbilang banyak, bahkan bisa dibilang yang paling lemah dalam anggota Akatsuki. Ia bahkan lemah dari segi pertarungan, baik ninjutsu, taijutsu, dan masih banyak lagi kelemahannya. Namun sekali lagi dikatakan, jika makhluk ini ahli dalam memanipulasi orang lain. Dia memiliki kemampuan untuk membelah tubuhnya menjadi dua, dan berkomunikasi dengan separuh lainnya melalui akar yang memanjang di bawah tanah. Kemampuannya lebih cocok untuk peran mata-mata, karena ia mampu memindahkan dirinya ke tempat yang berbeda dengan cepat. Deidara. Deidara adalah anggota Akatsuki yang memiliki kemampuan unik, yaitu dia dapat mengolah tanah liat peledak, dengan mulut-mulut yang ada di tubuhnya, dan membuatnya sebagai amunisi. Bahkan dengan kemampuannya tersebut, Deidara mampu mengalahkan Gaara, yang mana seorang jin curiki. Kelemahan Deidara yaitu, mempunyai sifat sembrono dalam membuat strategi, dan pada rasa seninya itu yang teramat tinggi. Bisa dibilang Deidara mati konyol, hanya karena emosi yang terlalu ambisi dalam kemampuannya saat melawan Sasuke. Baginya ia bisa menciptakan karya seni berupa jurus hebat, yang bisa ia tunjukkan pada Sasuke. Karena sifatnya tersebutlah, Deidara kalah saat melawan Sasuke, karena sifat semacam ini hanya akan membuat seseorang celaka, dan mendapatkan bumerang dari tingkahnya itu. Kakuzu. Kakuzu dikenal sebagai sosok yang serakah dalam dunia shinobi. Kakuzu adalah salah satu anggota Akatsuki yang sangat berbahaya. Dia mempunyai kemampuan 5 jantung, yang bisa diganti-ganti. Dengan kemampuannya tersebut, Kakuzu hampir bisa dibilang abadi, sehingga sulit untuk membunuh Kakuzu. Kakuzu mendapatkan kekuatannya, karena membuat sebuah perjanjian dengan jin, dan menyediakan 5 jantung dalam satu tubuh. Untuk mengalahkannya, perlu diincar jantungnya, dan membunuhnya sebanyak 5 kali, supaya dia itu bisa benar-benar mati. Kakashi dan tim Asuma berhasil menghancurkan jantung Kakuzu satu persatu, sampai akhirnya dia dilumpuhkan oleh Rasen Shuriken Naruto, dan yang terakhir dibunuh Kakashi. Hidan. Anggota Akatsuki yang terbilang agamis ini memang selalu mengandalkan ritual untuk membunuh lawannya. Sama seperti halnya Kakuzu, Hidan adalah shinobi atau anggota Akatsuki yang hampir tidak bisa untuk dibunuh. Dengan kemampuannya tersebut, Hidan hampir-hampir sulit untuk dibunuh. Dengan semua serangan, bahkan apabila kepalanya terpotong, Hidan masih tetap hidup, walaupun harus dengan menyambungnya kembali, kecuali apabila kehabisan nutrisi. Selain itu, Hidan juga mempunyai kemampuan menyembuhkan yang hebat. Bahkan dengan kemampuannya tersebut, Hidan membunuh lawannya dengan menusukkan senjata yang ia miliki ke tubuhnya sendiri, yang sebelumnya telah mendapatkan darah dari lawannya. Letak kelemahannya ada pada pola pikir Hidan sendiri, sama seperti halnya Deidara. Hidan seringkali bertindak ceroboh, dikarenakan itu, ia juga menjadi alasan, kenapa dia bisa mati di tangan Shikamaru yang merupakan ninja cerdas. Sasori. Sasori adalah seorang shinobi, dan anggota Akatsuki yang sangat kuat. Dia bisa mengendalikan bonekanya, dengan sangat akurat dan juga sempurna. Dengan kemampuannya, Sasori dapat untuk mengalahkan, dan juga membunuh Kazekage ketiga yang dikatakan menjadi ninja terkuat dalam sejarah Sunagakure. Bahkan Sasori telah mengubah seluruh tubuhnya menjadi boneka, sehingga akan sulit untuk melukainya, apalagi untuk membunuh Sasori. Dengan tubuhnya tersebut, bahkan Sasori sulit dilawan dengan serangan genjutsu. Namun, seperti apa yang diperlihatkan dalam pertarungannya melawan Sakura, dan juga Nenek Chiyo, jantung Sasori itu masih asli, sehingga ia akan mati jika jantungnya diserang.
Kisame. Kisame adalah salah satu anggota Akatsuki yang cukup sadis dan brutal dalam sebuah pertarungan. Sebagai seorang ninja, dia tidak akan segan-segan untuk menghabisi musuhnya dengan cara apapun. Bahkan jika partnernya sendiri, yaitu Itachi, bertindak tidak sesuai aturan, Kisame siap melawannya. Kisame sangat menyukai pertarungan. Semakin kuat musuhnya, maka dia akan semakin senang. Kisame adalah satu dari sedikit ninja yang memiliki cakra yang besar. Karena cakra yang besar ini, Kisame dapat menguasai Samehada. Tidak hanya cakranya yang besar, Kisame juga memiliki kemampuan untuk menyerap cakra lawan. Dia bisa membuat Samehada menyerap cakra orang lain, lalu dia menyalurkannya ke diri sendiri. Kelemahan Kisame sendiri, adalah terdapat pada dirinya sendiri yang tidak begitu ahli dalam pertarungan. Jutsu kelemahannya terlihat saat melawan Gai, yaitu pengguna taijutsu, meskipun pada akhirnya ia mati bunuh diri dimakan hiu panggilannya sendiri. Conan. Conan adalah karakter yang cerdas dan mempunyai sifat yang penuh kasih sayang dan ceria, tetapi semenjak peristiwa itu terjadi, yaitu pada waktu mereka kecil, telah membuatnya menjadi orang yang sangat serius. Conan mempunyai kemampuan yang sangat unik yaitu mampu mengubah tubuhnya menjadi ribuan kertas dengan sangat terampil dan kuat, yang mampu untuk mengalahkan lawannya. Tetapi Conan juga mempunyai kelemahan, yaitu kelemahannya adalah terhadap genjutsu. Hal ini bisa dilihat oleh kalian semua, dari pertarungannya bersama Obito, yang mempunyai Sharingan. Ini terbukti pada saat Conan melawan Obito, yang mana pada saat itu, Conan terkena genjutsu Obito, yaitu Izanagi, sehingga dirinya mampu dikalahkan Obito dengan genjutsunya. Padahal pada saat itu, Conan hampir memenangkan pertarungan, dengan menyiapkan 600 miliar kertas yang telah ia siapkan, dengan meledakannya selama 10 menit terus-menerus. Itachi. Pada dasarnya Itachi merupakan shinobi yang jenius dan hebat, bahkan Orochimaru mampu dikalahkan oleh Itachi. Kehebatan dan kejeniusan Itachi sudah terlihat sejak dia masih kecil. Namun di sisi lain Itachi memiliki kelemahan yang sangat merepotkan bagi dirinya. Itachi memiliki kelemahan pada fisik yang lemah, sehingga dia harus segera menyelesaikan pertarungan secepat mungkin. Sebagai Uchiha, cakra Itachi secara alami sangat kuat, namun cadangan yang sebenarnya sangat rendah, dikarenakan itu ia selalu menggunakan counter attack untuk menghadapi musuhnya. Terlebih Itachi memiliki sebuah penyakit yang mematikan, yang kemungkinan penyakit tersebutlah yang membuat stamina Itachi menjadi lemah. Dia juga sangat cerdas dalam mengatur penggunaan cakranya, seperti saat melawan Sasuke, yaitu hampir mampu mengimbangi adiknya walaupun cakranya terkuras habis. Pain atau Nagato. Pain sendiri adalah jasad yang terbuat dari Yahiko, yang dikenal sebagai pemimpin organisasi Akatsuki. Kelemahannya sangat sederhana, terletak pada pengendalinya yaitu Nagato. Maka satu-satunya cara adalah, menemukan pengendali itu lalu membunuhnya. Sedangkan untuk Nagato sendiri, adalah kakinya yang sudah tidak bisa berdiri karena dampak dari Hanzo yang menyerangnya. Lalu untuk tubuhnya yang kurus lemah itu, didapatkan dari Gedo Mazo yang terhubung langsung dengannya. Sehingga dengan begitu ia mengandalkan tubuh lain dari keenam jasad yang dipilihnya. Namun apabila Nagato tidak mengendalikan keenam pain maka Nagato akan memiliki tubuh yang kuat seperti Obito, atau Madara, dan lain-lain. Dia akan jauh lebih kuat, karena dia bisa menggunakan semua kemampuan Rinnegan-nya sendiri, daripada harus mendistribusikannya ke 6 tubuh pain. Dan pada saat itu kelemahan Nagato adalah dengan serangan berdaya tinggi, seperti Rasengan Bijudama, dan lain sebagainya, atau dengan menyegelnya. Obito. Jurus yang sering kali digunakan oleh Obito adalah Kamui yang dia miliki, yaitu ia mampu memindahkan tubuhnya atau sebagiannya saja ke dimensi Kamui, sehingga tubuhnya bisa ditembus oleh serangan apapun. Di sisi lain Kakashi yang juga memiliki Sharingan dari pemberian Obito, sehingga kekuatan mata Sharingan Kakashi pun sama dengan Obito yaitu Kamui, yang artinya kedua mata mereka mempunyai dimensi yang sama atau sinkronisasi. Kakashi bisa mengirim benda pada dimensi Kamui, lalu Obito bisa mengunjungi dimensi tersebut, dan bisa dilihat pada saat Obito berusaha memindahkan tubuhnya ke dimensi lain. Maka disinilah titik kelemahan Obito. Hal ini memicu bentrok sehingga serangan keduanya bertemu di tempat yang sama. Kelemahan Kamui Obito lainnya adalah memiliki durasi 5 menit saat menggunakan Kamui,
Selain itu saat Obito sedang teleportasi, maka tubuhnya tidak bisa tembus objek, jadi saat teleportasi dia bisa diserang. Dan kelemahan untuk Obito pada saat dia itu menjadi Rikudo adalah dia tidak bisa mengatasi kemampuan yang berasal dari energi alam. Itulah kelemahan para anggota Akatsuki. Terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini.